Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan tak terhingga banyaknya, yang terutama yang paling utama sekali adalah nikmat kesehatan untuk kita bisa terus melaksanakan aktivitas pembelajaran kita. Pada pagi hari ini selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat-sahabat beliau, yang kita juga mendapatkan Islam, tata cara beragama yang baik dan benar seperti yang Rasulullah contohkan, dan kita juga mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian yang ustazah rindukan, tetap ingin sekali rasanya bertemu nak dengan kalian semuanya. Untuk bisa bertemu langsung dan mengenal lebih dekat lagi. Walaupun keadaan begini, anak-anak saja tetap bersemangat dan kita terus berdoa tiada henti dan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita dapat bertatap muka kembali di sekolah kita, dan kiranya Allah juga segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan dari dunia ini anak-anak ustazah, karena seluruh dunia merasakannya. Anak-anak ustazah sekalian, minggu lalu ustazah ada memberikan tugas sebelum kita masuk ke materi anak-anak. Sepertinya masih ada yang belum mengumpul. Nah, ustazah masih menunggu hari ini terakhir anak-anak ustazah Nah, hari ini terakhir ustazah tunggu yang belum mengirimkan tugas kepada ustazah. Baik anak-anak ustazah sekalian, kita lanjut materi pembelajaran kita minggu lalu anak-anak ustazah. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis anak-anak ustazah. Di sini dalam permainan bulu tangkis ada beberapa teknik tentunya yang diharapkan dapat dipahami dan dapat diketahui oleh anak-anak ustazah, kan? Apa itu teknik dasar atau keterampilan dasar yang paling utama dalam permainan bulu tangkis, dan itu adalah poin besar, Minggu lalu mungkin ustazah sudah jelaskan anak-anak ustazah. Mungkin di sini juga ada. Nah, di sini ada, jika di sini hanya ada cara memegang raket Nah, ini poin yang pertama sebenarnya. Baik, keterampilan dasar yang pertama dalam permainan bulu tangkis itu adalah keterampilan memegang raket. Nah, ini keterampilan memegang raket itu yang pertama harus pandai memegang raket. Nah, dalam memegang raket itu ada 4 caranya, kan? Nah, sebenarnya pegangan backhand ini pegangan backhand ini beda lagi nak mungkin nanti ada caranya di sini Nah, begitu Yang pertama tadi keterampilan memegang raket atau grip. Yang kedua, keterampilan menempatkan posisi diri kita Yang ketiga, langkah kaki. Nah, kita harus pandai mengatur langkah kaki sesuai dengan arah gerak datangnya bola Yang keempat, pukulan. Nah, pukulan inilah yang minggu lalu kita pahami. Di sini ada berbagai macam pukulan. Di antaranya apa? Ini yang pertama lihat pukulan servis. Nah, ini pukulan ada 4 pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, pukulan servis drive, pukulan servis cambuk. Nah,
Nah, ini adalah keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis. Tadi apa? Meliputi tadi memegang raket, keterampilan menempatkan posisi, langkah kaki, dan pukulan. Nah, 4 itu adalah keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis, yang mana tadi pukulan dibagi jadi 4 lagi ya, dan cara memegang raket juga ada tadi berapa? 4 ya. Nah, itu secara garis besar ya nak, yang harus Ananda semua pahami. Nah, baik, ini memang Ustazah ulang sedikit ya. Nah, di sini juga ada berbagai macam jenis pukulan ya nak. Pembelajaran pukulan lob. Tadi pukulan servis ya. Pukulan servis itu apa? Pukulan awal pertama ya. Pukulan pertama yang dilakukan untuk memulai sebuah permainan ya. Pukulan servis. Nah, ini servis. Nah, ada servis panjang, ada servis pendek. Nah, ini servis pendek. Kalau seperti ini bentuknya. Nah, ini servisnya pendek. Tapi kalau seperti ini, nah ini bisa jadi servis panjang nantinya, ya. Karena bisa tinggi dan kuat ya dilakukan servis. Nah, jika posisinya seperti ini. Nah, jika posisinya seperti ini biasanya servisnya servis pendek, intinya harus melewati net ya. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua itu pukulan lob atau clear. Nah, di sini apa itu pukulan lob? Suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Nah, jadi jika anak-anak ustazah bermain bulu tangkis, nah anak-anak ustazah tentunya ingin melakukan pukulan tinggi ya, tinggi sampai ke belakang garis sehingga apa? Sehingga kesulitan pihak lawan untuk mengambil bola, sehingga kesulitan pihak lawan untuk mengambil bola, dan jika kesulitan tentunya bisa menjadi poin untuk regu yang satunya lagi, atau ya kelompok ya regu yang satunya lagi ya kan. Nah, begitu dia. Nah, jadi pukulan lob itu adalah pukulan yang menerbangkan shuttlecock mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Nah, ada lagi namanya di sini pukulan lob ini dibagi menjadi dua ya. Nah, overhead lob, ada underhand lob. Nah di sini Ananda bisa lihat apa itu pukulan overhead lob. Pukulan lob dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambungkan ke arah belakang lapangan lawan. Nah, jadi shuttlecocknya di lambung, kemudian bagaimana dipukul ya sampai ke arah belakang lapangan lawan. Nah, ini ya biasanya juga kita lihat situasi ya, agar apa? Agar mengecohkan lawan kesulitan ya. Ada lagi underhand lob, yaitu pukulan lob dari arah bawah dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan. Nah, jika overhead lob ini berarti raketnya ini di atas kepala ya memukulnya. Tapi jika underhand lob, nah ini dia seperti ini, dari bawah ya diayunkan ke atas. Nah, seperti itu dia, dari bawah ayunkan ke atas memukulnya. Ya, baik, kurang lebih seperti itu ya nak. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Nah, tujuan pembelajaran ya jenis pukulan, spesifik jenis pukulan shuttlecock, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran dalam pukulan shuttlecock yaitu untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan memukul shuttlecock yang telah dipelajari ya. Untuk mengkombinasikan itu maksudnya apa nak? Maksudnya menggabungkan dua gerakan ya. Misalnya setelah melakukan servis, anak ustazah melakukan smash ya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kita lihat di sini ini semua adalah apa? Bentuk-bentuk latihan ya, nak. Bentuk latihannya berpasangan, berkelompok, bergerak maju mundur, menyamping. Nah, itu sesuai dengan gerakan datangnya bola. Ustazah sangat yakin sekali anak-anak ustazah ya, mungkin rata-rata pada pandai ya. Sudah pandai atau sudah bisa melakukan pukulan
ya, melakukan pukulan, ya. Kemudian melakukan permainan reket ini. Nah, tapi tidak ada salahnya anak-anak ustazah terus mempraktekannya di rumah sesuai dengan aktivitas pembelajaran ini, ya. Ini aktivitas pembelajaran ini semua menuntut Ananda untuk mempraktekannya, ya nak. Jadi ini bentuk-bentuk latihannya, ya, dilakukan berpasangan menggunakan pukulan backhand, kemudian servis panjang, servis pendek, seperti tadi ya, smash. Nah, itu anak-anak ustazah praktekkanlah di rumah, ya. Nah, baik, itu tentang permainan bulu tangkis, ya. Sedikit ustazah ulang kembali, ya. Baik, nah adapun kita masuk pada aktivitas permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. Baik, anak-anak ustazah semuanya, kita masuk dalam permainan tenis meja. Ya, ya, ini belum ya nak, ya. Oke, kita masuk, ini yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa kelar, ya. Ya, kita lihat pengertian dan asal usul permainan tenis meja. Ya, permainan tenis meja ini, ya, apa itu? Cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung, indoor game, ya, atau indoor game, ya, oleh dua pemain atau 4 pemain. Nah, 2 pemain atau 4 pemain, tentunya 4 pemain ini dengan pemain ganda, ya, ganda putra, ganda putri, seperti itu. Cara memainkannya dengan menggunakan net yang dilapisi karet untuk memukul bola seluloid melewati jaring di atas meja yang dikaitkan pada 2 tiang jaring, ya. Nah, kita lihat tenis meja ini berasal dari mana? Dari Eropa pada abad pertengahan sebagai kombinasi dari permainan tenis kuno, lawn tenis, dan badminton. Nah, jadi permainan bulu tangkis itu disebut juga dengan apa nak? Permainan badminton, ya. Nah, sebenarnya cara memegangnya, ya, cara memegang gripnya sama, ya, cara memegang gripnya sama dengan bulu tangkis dan tenis meja, ya. Hanya yang berbeda di sini apa? Alatnya. Jika racket itu alatnya ya panjang, ya, punya tangkai yang panjang dan jaring-jaring. Tapi tenis meja ini alatnya itu yang disebut dengan apa nak? Bat, ya. Alatnya disebut dengan bat, di mana dia terbuat dari kayu yang dilapisi dengan karet. Nah, seperti itu. Dan mulai populer di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Nah, nama lainnya adalah pingpong, ya. Ada lagi gosima, nah itu di Jepang. Dan wiff-waff, nah ada lagi namanya wiff-waff, ya. Dikreasikan sebagai permainan hiburan setelah makan malam, itu pada negara mana? Inggris, ya. Baik, permainan ini mendapatkan wadah resmi yang mengatur pertenis mejaan dunia pada tanggal 15 Januari 1926 atas prakarsa Dr. Georgi Lehmann dari Jerman. Tenis meja masuk ke Indonesia sekitar 1930-an dan hanya dilakukan di tempat-tempat pertemuan umum orang Belanda. Baik anak-anak ustazah, kita lihat di sini pada tahun yang sama, ya, PT MSI menjadi anggota dari Table Tennis Federation of Asia, disingkat dengan TTFA. Ya, beberapa kejuaraan Asia diselenggarakan oleh TTFA, telah diikuti oleh PT MSI, terutama diselenggarakan di Singapura. Nah, apa itu nak PT MSI? Kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya. Nah, PT MSI ini, nah kepanjangan ada sini ya, Table Tennis Federation of Asia. Nah, ini adalah nama internasional daripada permainan apa? Permainan tenis meja, ya nak.
Nah, jadi PT MSI ini ya adalah sebuah organisasi dan secara resmi organisasi internasionalnya adalah TTFA dengan kepanjangan Table Tennis Federation of Asia. Ya. Nah, PT MSI itu apa? Ya, Persatuan Tenis Meja. Ya, intinya seluruh negara yang masuk dalam persatuan, anggota Persatuan Tenis Meja ya. PT MSI menjadi anggota International Table Tennis Meja. Pada tahun 1961, PT MSI resmi menjadi anggota International Table Tennis Federation, disingkat ya ITTF. Nah, ada lagi namanya ITTF. Nah, ini organisasi yang lebih resmi daripada mana tadi? Table Tennis Federation of Asia. Ya. Ya. Baik. Intinya yang kita pahami ya, ini juga Federation of Asia ya, internasional. Kenapa dikatakan internasional? Karena di sini bergabungan beberapa negara ya, nak. Yang Table Tennis Federation of Asia ini yang disingkat dengan TTF. Nah, ternyata ada organisasi internasional yang lebih resmi lagi ya, yaitu apa? International Table Tennis Federation, disingkat ITTF sebagai negara anggota ke-73. Baik anak-anak ustazah sekalian, intinya yang kita pahami organisasi internasional tenis meja, seluruh organisasi internasional tenis meja itu adalah ITTF ya. Nah, itu yang kita pahami dan kita sepakati ya. Nah, ini juga internasional karena gabungan dari beberapa negara, tapi di sini dikatakan resmi, lebih resmi ya, resminya ya menjadi anggota International Table. Ya, PT MSI resmi menjadi anggota International Table Tennis Tennis Federation. Nah, baik kita lihat dulu di sini sebagai anggota ITTF dibandingkan dengan keanggotaan pada TTFA. Sebaliknya PT MSI tidak pernah absen di dalam kejuaraan dunia yang diselenggarakan sejak tahun 1963. Dimanapun penyelenggaraannya dilaksanakan, partisipasi pertama bagi PT MSI adalah di Prahara pada tahun 1963 yang diikuti baik putra maupun putri dengan hasil peringkat ke-34 bagi putra dan 31 bagi putri. Baik anak-anak ustazah, kita lihat dulu ya sejarah daripada tenis meja ini lagi. Ya itu ya. Jadi kalau jika ditanya organisasi nasionalnya apa di Indonesia, ya. Nah, ini anak-anak ustazah. Afwan tadi ya mungkin ada kesilapan. Baik, kita pahami bersama ya, PT MSI ini ya adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah, itu ya, menjadi anggota dari Table Tennis Federation of Asia. Nah, ini juga organisasi internasional yang disingkat dengan TTFA. Jadi ada dua organisasi internasional. Nah, tapi yang kita pahami di sini ya, apa yang mana? Nah, ya ITTF ya. Nah, itu secara internasional. Nah, secara internasional ITTF itu organisasi internasional ya, kepanjangan International Table Tennis Federation, yang disingkat dengan ITTF. Ya, ini secara internasional ya yang kita pahami untuk tenis meja ya. Sepakat kita ya anak-anak ustazah. Kemudian ini Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ini yang ustazah pahami ya untuk kepanjangan dari PT MSI. Baik. Ya, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Secara internasional organisasi internasionalnya adalah ITTF. Baik.
Ya, mungkin untuk saat ini itu ya dulu sejarah tentang tenis meja ya anak-anak ustazah. Kemudian jika nanti mungkin ada perubahan ya kita cari sama ya lebih jelas sejarahnya, mana tahu ya ada yang berbeda ya anak-anak ustazah antara TTFA dengan ITTF. Baik, nah itu sejarah singkat ya anak-anak ustazah. Baik, kita lanjut ya. Jika nanti ada perubahan tentang sejarah ini, ya mungkin ada perbedaan sedikit ya bahasa ya. Nanti kita cari bersama. Nah, bisalah disampaikan ternyata organisasi internasionalnya yang sebenarnya ITTF saja atau yang TTFA. Nah, karena di sini ada dua, disebutkan ada dua ya. Nah, ada dua organisasi internasional juga, cuma yang Ustazah pahami di sini adalah secara resmi itu TTF ya, PTMSI resmi menjadi anggota International Table Tennis Federation. Nah, ini secara internasional ya. Nah, ini federasinya juga internasional juga ya di Asia. Di Asia ya. Ini di Asia, of Asia berarti hanya khusus Asia saja berarti. Ya, jika internasional ini berarti seluruh dunia ya. Baik, wallahu alam. Nah, nanti kita jika bingung nanti kita cari bersama, kita tambah referensinya ya nak, kita cari-cari lagi, mana tahu anak-anak ustazah juga ada memahaminya berbeda dari yang ada di buku ini ya. Baik, anak-anak ustazah, kita lanjut ya. Tidak berlama-lama kita di sejarah tenis meja. Baik, yang kedua, perlengkapan dan lapangan permainan tenis meja. Baik, kita lihat untuk tenis meja sama dengan racket tadi ya, ada alatnya ya nak. Yang A, racket atau bat permainan tenis meja. Nah, di sini dikatakan ukuran bat, bentuk net tidak ditentukan, tetapi daun net harus datar dan kaku. Nah, ini dia. Ini namanya bat. Ya. Lapangan permainan tenis meja. Anak-anak saja bisa melihat lapangan permainan tenis meja. Ini lebarnya, ini panjangnya. Berarti panjangnya 2,74 meter ya nak. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggi bat 16,26 cm. Ini ada lebar garis ya, lebar garis pada meja 2 cm. Nah, ini tinggi apa namanya? Tinggi kaki meja tenisnya 78 cm. Nah, baik, itu ya nak untuk lapangan permainan tenis meja. Baik, kita lihat aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, di sini lihat, pada dasarnya gerak spesifik permainan tenis meja dibagi menjadi 4. Nah, jika permainan bulu tangkis tadi berapa Ustazah bilang? Memang di buku tidak ada disebutkan ya permainan bulu tangkis ya. Tadi ada berapa? Ada 4 juga ya. Ustazah sebutkan ya permainan bulu tangkis. Nah, tenis meja juga ada 4 gerak spesifik ya, ada 4 dasar gerak spesifik. Yang pertama, gerak memegang raket, grip. Yang kedua, gerak siap sedia. Yang ketiga, gerakan kaki. Ya. Dan yang keempat, pukulan. Nah, hampir sama dengan apa? Permainan raket yang Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, itu dia. Baik, nah ini secara garis besar yang Ananda harus pahami. Ini aja dulu secara garis besar. Adapun tekniknya ya, memang jika anak-anak Ustazah punya meja tenis di rumah, anak-anak Ustazah bisa memainkannya, mempraktekannya ya. Nah, kita lihat itu tadi teknik dasar gerakan. Sekarang kita bahas tentang memegang bat. Memegang bat. Lihat. Memegang bat itu ada berapa? Ada 2, ada 3. Ayo, ada berapa? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama dulu ya, kita lihat ya. Pembelajaran memegang bat seperti berjabat tangan. Nah, ya, berjabat tangan atau disebut dengan shake hand grip. Ya, shake hand grip, berjabat tangan. Nah, seperti ini dia bentuk gambarnya ya, bisa diamati. Nah, ini pegangan shake hand sangat populer terutama di negara-negara Eropa atau dunia barat ya. Nah, anak-anak Ustazah nanti jika bermain tenis meja di rumah ya, jika ada tenis mejanya, nah caranya memegang seperti ini. Ataupun mungkin anak-anak Ustazah sudah mahir ya dalam memegang maupun dalam memainkannya ya.
Jika belum pernah atau belum bisa, nah bisa dicoba. Ya, bisalah dibeli alatnya ya, jika mampu bisa dibeli alatnya. Setidaknya bat dengan bola pingpongnya ya. Nah, baik. Kemudian aktivitas memegang bat, seperti memegang tangkai pena atau pen holder grip. Ini yang kedua, cara memegang bat ya. Kita lihat dia seperti memegang tangkai pena. Ya, ini dia ya. Ini depannya. Ya, ini belakangnya ya. Penampakan belakangnya. Nah, ini penampakan depannya. Pen holder grip atau pegangan tangkai pena dikenal pula dengan pegangan Asia. Nah, walaupun akhirnya kebanyakan pemain Asia banyak menggunakan pegangan shake ya, pegangan shake tadi seperti pegangan jabat tangan ya. Pegangan shake itu sama dengan pegangan jabat tangan. Nah, jadi ada dua bentuk memegang bat. Ya, nanti dipraktekkan di rumah ya cara memegangnya. Nah, kemudian kita lihat gerak spesifik dasar yang kedua, yaitu siap sedia. Nah, siap sedia di sini ada dua bentuk utama yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja. Ada square stance, yaitu apa itu? Posisi badan menghadap penuh ke meja. Ya, jadi posisi badan kita menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Nah, itu dia. Ya, jadi posisi badan kita menghadap penuh ke meja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran side stance. Apa itu side stance? Yaitu posisi badan menyamping. Menyamping baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Ya. Pada side stance, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Nah, seperti itu dia. Nah, itu bedanya ya. Square stance dengan side stance. Ya. Nah, itu untuk gerak spesifik siap sedia ya anak-anak ustazah. Nah, ini ada dia square stance. Nah, ini side stand untuk pukulan backhand. Ya, begitu posisi kakinya, badannya. Nah, baik, untuk gerak dasar ya, gerak spesifik dasar yang ketiga itu gerak kaki. Footwork dalam tenis meja pada garis besarnya dibedakan untuk nomor tunggal dan nomor ganda. Nah, kemudian digunakan dalam permainan tunggal, sudah otomatis digunakan dalam permainan ganda. Nah, ini ya untuk gerak kaki. Jadi jika dilihat dari banyaknya langkah ya, footwork ini untuk tunggal dapat dibedakan 1 langkah, ada 2 langkah, 3 langkah atau lebih. Arah pergerakannya bisa ke depan, ke belakang, ke samping ya, ke samping kiri, ke samping kanan ya, atau diagonal ya nak. Nah, baik, selanjutnya gerak dasar spesifik yang keempat itu adalah pukulan. Nah, di sini ada 5 jenis pukulan, sama seperti dengan permainan bulu tangkis tadi. Yang pertama namanya ada pukulan push, drive, block, coup, dan service. Kelima gerak spesifik pukulan tersebut, nah ini akan dijabarkan satu persatu. Anak-anak ustazah bisa ya membacanya ya di sini. Baik anak-anak ustazah berharap anak-anak ustazah bisa mengulang-ulang kembali pembelajarannya. Kemudian setiap materi anak-anak ustazah ringkaskan ya, seperti yang ustazah jelaskan, ini garis besarnya saja. Nah, ini lihat jenis pukulan push. Apa itu pukulan push? Nah, pengertiannya saja. Dan ini tadi jenis-jenis pukulannya ya, secara garis besarnya saja. Nah, jika ada yang tidak dipahami, anak-anak ustazah bisa menanyakannya kepada ustazah secara ya japri ya. Baik anak-anak ustazah, untuk tugas ustazah berharap hari ini terakhir ya, hari ini terakhir, masih ustazah tunggu hari ini terakhir. Bagi yang belum mengirimkannya silahkan
mengirimkannya. Hari ini terakhir, Ustazah tunggu ya. Baik, anak-anak Ustazah, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak Ustazah tetap bersemangat dan rajin ya meringkasnya ya untuk bahan ujian kita nanti ke depan. Ya, kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.